sejarah gereja. Saya katakan, Pater, menurut semua literatur yang saya pelajari dan kuliah yang saya terima, Yesus yang oleh umat Islam disebut Nabi Isa alaihissalam, ternyata Yesus itu untuk pertama kalinya dilantik menjadi seorang Tuhan. Peristiwa itu baru terjadi pada tahun 325 Masehi. Jadi sebelum tahun 325 Masehi, Yesus belum jadi Tuhan. Lalu kemudian justru lebih memperjelas pemahaman tentang Trinitas ketika membaca kembali buku-buku yang dulu tentang iman Kristiani ini. Jadi sebetulnya munculnya konsep ajaran Trinitas itu kapan? Ya. Kan baru sekitar tahun 325-an ya kan? Ya, Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channel yang kita bersama. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau mendukung pelayanan kami, silakan ya di kolom deskripsi. Terima kasih teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu cuplikan video dari Pak Donditan dan juga CS-nya yang sedang membahas tentang Tritunggal, di mana teman-teman sekalian mereka berusaha untuk menceritakan hal-hal yang palsu dan seakan-akan itulah hal yang benar dan mereka tampilkan di media sosial, sehingga bisa jadi banyak orang yang tersesat dari apa yang mereka ajarkan. Teman-teman sekalian, sebelum kita menonton video mereka, Alkitab catat dalam 2 Petrus 2 ayat 3, dan karena serakannya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Mari teman-teman sekalian kita melihat guru-guru palsu yang ada berikut ini. Lalu kemudian justru lebih memperjelas pemahaman tentang Trinitas ketika membaca kembali buku-buku yang dulu tentang iman Kristiani ini. Jadi sebetulnya munculnya konsep ajaran Trinitas itu kapan? Ya. Kan baru sekitar tahun 325-an ya kan? Ya, belum kan? 381. Konsili Nisia setelah itu. 325 itu belum Trinitas, baru dua, baru Bapa sama Yesus. Roh Kudusnya belum ditetapkan. Sudah ada beberapa usulan pendapat, tapi kan belum diterima oleh otoritas gereja. Jadi belum ada katakanlah ajaran definitif, ajaran Trinitas yang definitif. Konsep sudah ada, cuma ada beberapa nih. Nah, ketika pertemuan untuk merumuskan atau menerima mana yang jadi katakanlah voting lah, dari sekian banyak uskup yang hadir itu kan jumlah yang tidak setuju justru lebih banyak. Ya teman-teman sekalian, itulah guru-guru palsu ya yang sedang memutarbalikkan sejarah dan juga kebenaran daripada ketuhanan ya, daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena Bapa adalah Tuhan, Firman atau Yesus Kristus itu teman-teman itu juga Tuhan, dan Roh Kudus adalah Tuhan. Teman-teman sekalian, ketiga ini substansinya sangat jelas dalam Alkitab, di dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20 ya, dan karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus ya, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi teman-teman sekalian, substansi ini tidak bisa dihilangkan. Bahkan di dalam
Kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3 sangat jelas di sana juga bahwa ada Bapa, ada Firman, dan ada Roh Allah yang melayang-layang di atas samudra raya. Nah, teman-teman sekalian, ini sangat miris sekali ketika kita melihat mereka yang tersesat ini dan akhirnya menjadi pengajar-pengajar yang palsu, ya. Di dalam percakapan mereka katakan bahwasanya ya rumusan Tritunggal atau Trinitas itu barulah di tahun 325. Bahkan mereka olok-olok di situ belum ada Roh Kudus, ya. Di tahun 381 baru ada nanti penetapan tentang konsili Roh Kudus, ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini saya mengherankan sekali. Mereka sibuk, ya, untuk membolak-balik sejarah kekristenan tanpa harus, ya, mereka melihat Alkitab sendiri, ya. Mereka hanya berdasarkan dengan kemauan mereka, keinginan mereka untuk menafsirkan, untuk memahami kekristenan, lalu mereka ajarkan secara bodoh, ya, di media sosial. Kenapa mereka tidak belajar daripada Al-Quran mereka sendiri? Karena di dalam Al-Quran mereka tidak lengkap, teman-teman sekalian. Al-Quran mereka tidak menceritakan tentang hal-hal yang betul, yang lengkap, yang otentik, ya. Tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Contoh nih, tentang penciptaan manusia dari kitab Kejadian, teman-teman sekalian. Itu tidak, hanya sepenggal-sepenggal saja yang diambil, yang dituliskan di dalam Al-Quran. Jadi ini justru mereka tidak melihat itu, mereka tidak menyelidiki itu, tapi sibuk untuk menjelekkan dan menghina kekristenan. Teman-teman sekalian, secara singkat, karena ini sudah berulang kali kita bahas, secara singkat saya akan bahas tentang Konsili Nisea. Kenapa munculnya Konsili Nisea ini? Itu disebabkan karena ada satu keuskupan atau salah satu uskup dari Alexandria Mesir yang bernama Arius punya pengajaran, punya khutbah-khutbah yang keliru dan menyesatkan umat pada waktu itu dengan berkata bahwa Yesus Kristus itu adalah ciptaan. Dia adalah firman, itu diciptakan, gitu, ya. Diciptakan. Jadi bahkan dia katakan bahwa pernah tidak ada firman. Nah, ini konyol sekali pemahaman daripada Arius, di mana teman-teman sekalian pengajaran Arius ini juga diteruskan oleh saksi Yehova, ya, atau saksi Yehova. Kenapa mereka meneruskan ini? Ya, itu karena uskup yang bernama Arius dari Alexandria Mesir ini juga tidak move on, tapi dia mencari orang-orang yang bisa disesatkannya, akhirnya menjadi pengikutnya, dan pengajarannya juga beredar di seluruh dunia. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana sih, ya, sejarahnya di Konsili Nisea? Apakah di situ baru diangkat Yesus jadi Tuhan, dilantik jadi Tuhan menurut tuduhan-tuduhan daripada para umat Muslim dan juga para ustadznya? Ya, itu keliru. Konsili Nisea, ya, memang di situ baru dicetuskan tentang rumusan Tritunggal ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, karena supaya lebih mudah dipahami loh tentang eksistensi, ya, atau keberadaan daripada pencipta langit dan bumi ini. Dia adalah Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ini tiga pribadi dalam satu hakikat yang tidak dapat dipisahkan. Nah, di dalam Konsili Nisea ini ditetapkan untuk melawan ajaran Arius yang berkata bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bahkan dia menolak keilahiannya Yesus Kristus. Ya, dia katakan bahwa itu hanya ciptaan, dan ini yang sering digunakan dan dipakai sebagai alat oleh umat Muslim menyerang kekristenan. Yesus itu ciptaan, gitu, ya, ya, utusan Rasulullah, ya, sehingga mereka tidak percaya tentang keilahiannya Yesus Kristus. Nah, teman-teman sekalian, bahkan kita melihat di Alkitab banyak sekali ribuan ayat yang menjelaskan dengan detail kepada kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi kalau mereka tadi katakan bahwa di Konsili Nisea baru itu memang betul, ya, bahwa rumusan Tritunggal dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus itu di tahun 325 Masehi, tetapi bukan untuk melantik Yesus jadi Tuhan. Karena Yesus sudah Tuhan sejak semula. Alkitab sudah duluan ada, gitu, ya. Alkitab sudah ada
barulah ada konsili Nicea. Dan Alkitab sudah menerangkan kepada kita dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini sangat jelas teman-teman sekalian, bahwa kekristenan itu sangat gampang dipahami kalau memang kita punya niat yang baik untuk belajar dengan baik tentang Alkitab, ya, dan bertanya, jangan mengolok-olok, ya, gitu. Karena kekristenan ya tentu saja tidak bisa pakai logika Anda secara Islam, pola pikir Anda secara Islam, lalu kamu paksakan kepada orang-orang Kristen supaya mereka punya pola pikir seperti pola pikir Anda. Ini keliru dan ini sama sekali tidak ada faedahnya. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, itulah jawaban secara singkat dari saya, bahwa di tahun 325 untuk melawan dan juga sekaligus mengutuk ajaran Arius yang menolak ketuhanan daripada Tuhan Yesus Kristus. Sebab Alkitab katakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Yohanes 1 ayat 1-3 berkata, ya pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, ya. Ayatnya yang kedua katakan, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dan ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi sangat jelas teman-teman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan inilah yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja di Konsili Nicea untuk melawan ajaran Arius tersebut. Sekali lagi, bukan untuk mengesahkan ataupun melantik Yesus jadi Tuhan seperti yang dituduhkan oleh Irene Handono, Dondi Tan, Ahmad Kainama, Ustadz Somad, dan masih banyak ustadz-ustadz yang menuduhkan hal-hal yang tidak betul, ya, yang tidak berdasar, ya, tidak ada dasarnya teman-teman sekalian. Selalu mereka menggunakan standar Al-Quran mereka, tetapi hal itu tidak bisa membantah keaslian Alkitab, karena kitab yang lengkap dan asli adalah Alkitab. Terima kasih teman-teman sekalian. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.